Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memperjuangkan agama Islam dari alam kegelapan hingga menuju alam yang terang menerang, atau dari alam kesesatan hingga menuju alam yang penuh petunjuk yang seperti kita rasakan saat ini. Tak lupa pula berdirinya saya di sini akan membawakan kultum singkat saya yang berjudul Taubat Tidaklah Harus Menunggu Perbuatan Dosa. Kata taubat sudah menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan kita. Taubat selalu diidentikan dengan para pendosa. Taubat sering disandarkan kepada mereka yang bergelimbang dunia yang penuh kemaksiatan, sehingga mereka harus kembali ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, jika barang siapa yang bertaubat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui Quran surat At-Taubah ayat 11. Bertaubat tidaklah harus menunggu perbuatan dosa. Tanpa berbuat dosa pun hendaknya kita tetap bertaubat, karena manusia tempatnya salah dan dosa, baik kesalahan lahir maupun kesalahan batin. Mungkin kita tak pernah memukul orang, tetapi pernah iri. Itulah yang harus kita tobati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang bertaubat tetapi tidak meninggalkan kesombongannya dan kecongkakannya, berarti dia belum bertaubat. Taubat merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang berbuat dosa. Taubat adalah peluang untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jika kita ingin disayang oleh Allah, maka segeralah bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 112 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Disebut ayat 112. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengistimewakan hamba yang mau bertaubat, apalagi yang masih usia muda. Bahkan dia akan menggantikan segala keburukannya menjadi kebaikan, terkecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka kejahatan akan diganti Allah dengan kebajikan. Diceritakan di sebuah lorong kota Madinah, sahabat Umar bin Khattab tak sengaja berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang berjalan dengan menenteng minuman keras. Begitu pemuda itu sadar bahwa sosok yang berpapasan dengannya adalah Umar. Seketika itu ia menyembunyikan minuman keras di balik jubahnya. Sahabat Umar bertanya tentang botol yang berada di balik jubahnya. Sangat malu akan tingkah lakunya, pemuda itu berdoa dalam hatinya, Ya Allah, janganlah engkau membuka rahasia keburukanku, dan janganlah engkau mempermalukan diriku di hadapan Umar bin Khattab. Tutuplah semua itu, aku berjanji tidak akan minum minuman keras lagi selamanya. Umar pun menuntut lebih jauh, bukalah supaya aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan di balik jubahmu itu. Pemuda itu berbohong, Ya Amiral Mukminin, yang aku bawa ini adalah cukak. Seketika itu pemuda itu pun mengeluarkan minuman keras di balik jubahnya. Minuman keras itu telah berubah menjadi cukak yang nikmat dan segar. Inilah merupakan bukti betapa Allah Subhanahu wa taala memang mengistimewakan hamba yang mau bertaubat. Kisah di atas ini memberi pelajaran pada kita semua bahwa modal bertaubat bukanlah baju koko, peci ataupun sorban dan sajadah.
tetapi dengan tekad dan niat yang mantap untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menghindari larangan-larangan, dan menyadari bahwa hanya Allah Maha memberi petunjuk, Sang Maha penerima taubat. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.